Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, pemuda-pemudi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, esok 17 Agustus tepat 75 tahun yang lalu, Bung Karno dan Muhammad Hatta telah mengumandangkan keputusan yang besar, keputusan yang tidak main-main. Bung Karno telah menyatakan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka dengan itu Indonesia telah resmi terbebas dari penjajahan dan penindasan bangsa asing. Tapi, apakah kita sudah bebas dan merdeka sepenuhnya dari penjajahan? Dewasa ini telah banyak kita temui di televisi, di majalah, dan dalam surat kabar bahwa kita sebenarnya masih dijajah. Kita masih dijajah dengan peredaran obat-obat terlarang dan minuman beralkohol yang tentu saja sangat berbahaya bagi pemuda-pemudi Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau sering kita sebut dengan BNN pada tahun 2019 telah mengadakan survei yang menyatakan bahwa 3,6 juta pemuda dan pemudi Indonesia telah mengonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Narkotika dan minuman yang memabukkan ini tentu saja menjadi salah satu musuh utama dari negara dan juga musuh utama kita umat muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan demikian, marilah senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari khamar. Karena meminum khamar merupakan perbuatan syaitan, dan setan merupakan musuh yang nyata bagi kita, umat muslim. Selain itu, pemuda-pemudi kita sering terjebak dalam perang saudara, sering terlibat tawuran antar geng, antar sekolah, maupun antar kampung. Padahal masing-masing dari mereka berada dalam golongan yang sama, yakni golongan orang-orang Islam. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Maka dari itu, siapa yang menzalimi bahkan sampai menyakiti sesama Muslim, maka dosa baginya. Maka dari itu, siapa yang menzalimi bahkan sampai menyakiti ataupun membunuh sesama Muslim, maka dosa baginya. Dengan demikian, marilah kita sebagai umat yang beragama, marilah kita saling mengasihi, saling menolong, dan saling berbagi. Karena kita merupakan satu saudara di bawah bendera Islam, rahmatan lil alamin. Kemudian, bagaimana cara kita agar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yakni dengan cara mengontrol diri kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim
Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Maka dari itu, puasa adalah salah satu metode untuk mengendalikan diri dari nafsu-nafsu duniawi. Sehingga dengan demikian, terbendung keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama maupun norma yang berlaku dalam negara. Kemudian yang kedua adalah sabar. Orang-orang yang perkasa bukanlah orang-orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah ikhlas, yakni menerima terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa diri, baik berupa cercaan, kezaliman dari orang lain tanpa kita membalasnya, dan memaafkan jika orang tersebut meminta maaf, sehingga tidak timbul hasrat untuk membalas dan tidak diliputi oleh rasa amarah. Yang terakhir adalah bersyukur. Kita diharuskan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara merawat seluruh pemberian Allah, baik secara fisik maupun non fisik. Dengan demikian akan menghindarkan diri kita dari keburukan dan perilaku menyimpang. Dengan demikian, marilah kita selalu menjaga diri dari perbuatan yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan senantiasa mengontrol diri dengan puasa, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Dengan demikian, marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.